Apakah para pemegang atau pemilik kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah bisa mendapatkan bantuan berupa uang tunai di tahun depan? Nah, jika bisa dapat, bagaimana ya cara untuk mendapatkannya? Nah, simak video ini sampai akhir dan jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait pemilik atau pemegang kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah. Mungkinkah para pemegang atau bisakah para pemegang atau pemilik kartu KIS ini mendapatkan bantuan dari pemerintah di tahun depan seperti para keluarga yang lainnya, misal mendapatkan uang seperti uang PKH atau BPNT atau mungkin BST. Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Nah, wajib disimak seutuhnya ya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, para keluarga di Indonesia, nah kita ketahui sendiri bahwasanya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, pemerintah itu mengacu pada yang namanya data DTKS. Kepanjangannya itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, berbagai macam bantuan itu disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, yang mulai tahun 2020 itu memang banyak sekali ya jenis bantuannya, karena memang efek pandemi COVID-19 itu banyak masyarakat yang terdampak. Tidak hanya dari Kementerian Sosial, dari kementerian yang lain seperti Kementerian Desa, kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja dalam bentuk kartu prakerja, kalau Kementerian Koperasi dan UMKM itu dalam bentuk BPUM, dan banyak yang lainnya. Nah, yang pada video kali ini kita akan membahas terkait bantuan yang dari Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada beberapa jenis bantuan yang dari Kementerian Sosial seperti bantuan PKH, ini berupa uang tunai. Kemudian ada BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, dua program ini merupakan program reguler ya. Namun di akhir-akhir tahun 2021 ini karena memang dampak dari PPKM, kemarin pemerintah dari Kementerian Sosial juga memberikan bantuan untuk BPNT PPKM. Nah, ini di luar yang BPNT reguler atau program sembako yang reguler. Jadi yang BPNT atau sembako PPKM ini hanya 6 bulan ya, sampai Desember tahun 2021. Nah, selain itu dari Kementerian Sosial juga di awal-awal tahun ini dan juga tahun yang lalu itu juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial tunai atau BST. Nah, ini diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang belum pernah mendapatkan PKH maupun juga sembako atau BPNT. Nah, dari kementerian yang lain juga ada kartu prakerja, kemudian ada juga bantuan presiden untuk pelaku UMKM, kemudian bantuan langsung tunai dana desa dari Kementerian Desa, banyak sekali ya. Nah, di Kementerian Sosial sendiri untuk memberikan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST, nah itu yang dijadikan acuan, yang dijadikan dasar, siapa saja penerima bantuan itu didasarkan pada namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, ini juga dijadikan
dasar untuk sasaran penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena memang bekerja sama, Kementerian Sosial ini DTKS-nya sebagai dasar, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksananya, kemudian juga kerjasama dengan Kementerian Agama bagi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama seperti madrasah. Nah, Sobat YouTube, untuk mengecek apakah Anda atau keluarga Anda mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, PKH, BPNT, maupun ada yang namanya PBI. PBI ini kepanjangannya adalah penerima bantuan iuran. Nah, itu artinya PBI ini adalah keluarga atau orang yang mendapatkan kartu Indonesia Sehat KIS gratis dari pemerintah. Nah, silakan dicek ya, dicek bansos.kemensos.go.id, dipilih provinsinya, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian silakan masukkan nama Anda, kemudian kodenya dimasukkan dan dicari. Jika ada nama Anda dan umurnya cocok, nah itu nanti ada kolomnya ya, ada PKH, BPNT, dan PBI. Nah, jika di kolom PBI itu keterangannya iya dan periodenya Oktober tahun 2021, nah itu berarti Anda termasuk dalam peserta BPJS yang mendapatkan kartu KIS, kartu Indonesia Sehat dari pemerintah yang gratis. Nah, para keluarga yang mendapatkan kartu Indonesia Sehat dari pemerintah, ini yang pasti sudah masuk data DTKS. Nah, sedangkan data DTKS sendiri atau data kemiskinan lah, biar gampang mengingatnya. Data DTKS atau data kemiskinan ini terus diupdate. Jadi pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk terus mengupdate data kemiskinan atau DTKS. Yang meninggal bisa dikeluarkan, kemudian yang pindah, kemudian mungkin ada yang sudah kaya, nah itu ada di verifikasi kelayakan. Nah, kemudian pemerintah daerah juga berwenang untuk mengusulkan para keluarga yang menjadi warga di daerahnya masing-masing itu juga bisa diusulkan agar masuk di DTKS. Nah, itu sekarang bisa diupdate setiap bulannya. Apalagi sekarang ini sudah ada aplikasi cek bansos yang dimana di situ ada menu usul sanggah. Bisa mengusulkan warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan, belum masuk DTKS, itu bisa diusulkan. Kemudian bisa menyanggah juga para penerima bantuan yang sudah kaya atau sejahtera. Nah, jadi itu ya. Jadi setiap daerah itu sudah ada menunya untuk mengusulkan agar diusulkan masuk ke DTKS. Nah, kalau orang sudah masuk DTKS, itu kebanyakan banyak yang akan mendapatkan. Yang pertama itu adalah PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kartu Indonesia Sehat. Nah, untuk program-program yang sudah berjalan seperti PKH dan BPNT, itu setiap tahun bahkan bisa saja setahun bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, itu biasanya ada penambahan kuota atau perluasan. Karena memang untuk penerima PKH itu se-Indonesia itu kuotanya itu 10 juta keluarga. Itu sudah dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan, ya harus terserap ke 10 juta sasaran penerima. Kemudian yang dapat sembako itu totalnya, yang dapat PKH juga kan dapat sembako. Itu totalnya dengan yang sembako yang belum dapat PKH itu adalah 18,8 juta keluarga. Nah, dari penerima PKH dan penerima sembako tadi, jika ada yang sudah meninggal, ada yang sudah sejahtera atau kaya, yang pasti di DTKS sebenarnya akan diupdate, akan dikeluarkan. Misal PKH, ini yang dari 10 juta, kemudian yang dikeluarkan dari DTKS karena mungkin meninggal, sudah sejahtera, atau hal yang lain. Nah, itu misal 1 juta, berarti kan kuotanya tinggal 9 juta. Nah, di tahun depan, karena sudah dianggarkan tetap 10 juta keluarga, jadi kekurangan 1 jutanya ini diambil dari data DTKS bagi yang belum dapat sembako, bagi yang belum dapat PKH. Jadi bisa saja diambil dari yang hanya menerima sembako dan belum mendapat PKH. Jadi yang sudah punya KKS ya. Nah, yang dapat PKH dan sembako ini yang pasti yang sudah punya kartu KKS merah putih.
Tapi juga bisa penerima PKH yang untuk penggenapan kuota itu diambil dari yang bukan penerima sembako atau yang belum menerima sembako namun yang sudah masuk DTKS. Seperti yang memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS dari pemerintah, yang PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, jadi jawabannya adalah bisa mendapatkan kesempatan atau berpeluang mendapatkan bantuan untuk pemilik atau pemegang Kartu Indonesia Sehat, baik berupa uang seperti PKH di tahun depan jika ada perluasan atau penambahan kuota penerima PKH, dan juga bisa juga berpeluang mendapatkan bantuan pangan non tunai. Karena biasanya yang digenapkan untuk PKH ini biasanya diambil dari BPNT kebanyakan. Namun jika penerima BPNT ini ada perluasan atau penambahan atau penggenapan, itu biasanya ya diambil dari yang penerima PBI saja yang belum mendapat bantuan PKH maupun BPNT. Nah, jadi itu. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya hanya bisa menunggu. Kalau sudah ada di DTKS, itu ya hanya bisa menunggu secara otomatis, itu kewenangan ada di Kementerian Sosial. Nah, nanti itu kan ada tingkat kemiskinannya nanti di sana. Jadi di DTKS itu ada tingkat kemiskinan yang belum pernah mendapatkan tapi sudah masuk DTKS, itu nanti berpeluang akan ditambahkan ketika ada perluasan. Jadi akan menjadi calon penerima bantuan. Nah, itu berpeluang besar. Jadi itu ya Sobat YouTube, yang saya maksud di sini adalah pemilik atau pemegang kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu berpeluang mendapatkan bisa menjadi peserta PKH atau BPNT di tahun depan jika ada penambahan atau perluasan kuota penerima bantuan tersebut. Nah, itu ya. Jadi tidak secara otomatis dan tidak ada pendaftaran ya. Tidak ada pendaftarannya, ada hanya usulan untuk masuk DTKS. Jadi tidak ada pendaftaran untuk mendapatkan PKH ataupun sembako atau BPNT. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.